Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Oke teman-teman, di sini ada himbauan dari Dorisin ya teman-teman ya, terkait dengan katanya ada open mainnet mandiri, ada open mainnet sendiri, apalah ya itu ya namanya ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, open mainnet hanya ada di core team. Open mainnet hanya wewenang dari core team. Selain dari core team, itu jelas bebek dungu guys. Karena saya mendengar informasi katanya ada open mainnet mandiri, ada open mainnet sendiri. Nggak tahu lagi kita guys. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, di sini berdasarkan analisis sebelumnya, saya mengusulkan rekomendasi khusus untuk memperbaiki situasi saat ini. Silakan lanjutkan penerapan mainnet secara lanjutan. Yang pertama di sini jelas bahwa mainnet terbuka memerlukan upaya kolektif dari para pioner untuk membangunnya. Dan tim inti tidak akan mengarahkan penetapan harga. Sebaliknya, ini adalah upaya kolaboratif. Penentuan harga harus dilakukan sesuai konsensus yang dicapai oleh para pioner global. Tim inti dan kami sendiri berbagi hubungan simbiosis yang penting. Kedua entitas ini sangat diperlukan dan merupakan bagian integral dari keberhasilan proyek. Mengingat operasi kami saling bergantung, sangatlah penting bagi kami untuk mengambil peran sebagai duta pioner, duta ekologi, atau duta bisnis. Hal ini penting dalam memfasilitasi pertumbuhan dan penyebaran jaringan kami. Oke guys, di sini kata si Doris nih ya teman-teman. Open mainnet itu memerlukan upaya dari para pioner untuk membangunnya. Kemudian di sini yang kedua, harap jangan terlibat dalam transaksi pribadi apapun selama periode mainnet yang ditentukan dan sebaliknya. Oke ya. Kemudian berpartisipasi aktif dalam sistem barter ekologis untuk menegakkan harga GCV yang telah disepakati. Hal ini penting untuk tidak hanya untuk keuntungan kita sendiri, tetapi juga untuk mendidik anggota tim kita untuk melakukan hal yang sama. Alasan dibalik hal ini adalah dengan mematuhi konsensus harga GCV akan memungkinkan pioner untuk menilai koin mereka dan mencegah perdagangan swasta, sehingga memfasilitasi lebih banyak catatan migrasi KYC dan mainnet. Sejumlah besar migrasi mainnet yang berhasil dan konsensus yang kuat mengenai GCV akan menarik lebih banyak pemasok dan pedagang untuk bergabung dengan platform kami. Kemudian yang selanjutnya, status jaringan utama ekologis bergantung pada kondisi tertentu. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk memulai pembukaan mainnet ada pada diri kita sendiri, bukan hanya pada tim inti. Kemudian di sini yang keempat, kita harus berusaha untuk memenuhi tanggung jawab kita masing-masing dengan tekun demi kesejahteraan dan memprioritaskan keluarga, pekerjaan pribadi, studi, dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Berhati-hatilah untuk tidak terlalu asyik dengan jaringan Pi, karena dapat menyebabkan dampak buruk seperti pengangguran dan perasaan depresi dan kecemasan. Oke guys. Nah, jadi di sini himbauannya yang keempat ya teman-teman. Kita harus berusaha untuk memenuhi tanggung jawab kita masing-masing dengan tekun demi kesejahteraan dan memprioritaskan keluarga. Artinya di sini guys, bagi teman-teman pioner yang menambang Pi ya harus tetap kerja ya teman-teman ya. Yang bertani ya bertani, yang berdagang ya tetap berdagang. Jadi jangan berpatokan dengan Pi Network. Jangan mentang-mentang katanya ada konsensus 4, sekian miliar, kalian nggak kerja, kalian nganggur, akhirnya jadi halu. Nah kebanyakan kan seperti ini ya teman-teman ya. Jeder 4,7 miliar. Aduh. Ini kan repot juga ya teman-teman ya. Kemudian di sini pekerjaan pribadi. Nah ini ya, kita tetap harus bekerja ya teman-teman ya. Studi dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Berhati-hatilah untuk tidak terlalu asyik dengan jaringan Pi karena dapat menyebabkan dampak buruk seperti pengangguran. Nah ini ya teman-teman,
berhati-hati untuk tidak terlalu beryuforia. Nah ini guys, tidak boleh ya teman-teman terlalu beryuforia, apalagi katanya ada open minded mandiri lah, yang open minded sendiri, yang mau barter ini itu, alah nggak tahu lagi kita guys. Nah ini dapat menyebabkan dampak buruk seperti pengangguran dan perasaan depresi dan kecemasan. Nah ini guys, dampak dari isu-isu konsensus yang katanya 4,7 miliar, akhirnya para teman-teman pioner banyak yang berharap ya, banyak yang halu juga. Nah kalau seandainya ini tidak terjadi ya takutnya para pioner depresi ya. Oke, kemudian penting untuk dicatat bahwa pernyataan kami mewakili pernyataan para pioner dan bukan tim inti atau perwakilan pemerintah. Marilah kita tetap berpegang pada jalan yang benar sambil menahan diri dari melakukan perbuatan salah atau pelanggaran tersembunyi. Kita harus berusaha mengumpulkan kebajikan dan menunjukkan belas kasih terhadap orang lain. Kesetiaan, rasa hormat, keramahan, dan persaudaraan merupakan sifat-sifat baik yang dapat dipupuk melalui perbaikan diri. Sekalipun pengakuan belum diperoleh ketika hati seseorang tergerak oleh kebaikan. Oke guys, kemudian namun ketika hati seseorang digerakkan oleh sifat jahat meskipun tidak terpenuhi secara keseluruhan, ia bermanifestasi sebagai apa ini, roh yang melambangkan nasib buruk. Kemudian yang kelima di sini ada individu yang telah memilih untuk menyelaraskan diri dengan tujuannya. Individu ini yang sebelumnya melakukan tindakan keji akhirnya menjalani proses transformatif dan kemudian menarik pengikut. Oke, kita teruskan aja lagi ya teman-teman. Oke, di sini ada lagi nih. Selain itu sangat penting untuk mempertimbangkan perlunya kewaspadaan karena juga siap menimpanya dengan kesulitan dalam rentang waktu 3 tahun. GCV bertujuan untuk memberikan bantuan kepada individu-individu perintis yang saat ini terlibat dalam penjualan koin dalam jumlah besar, membantu mereka untuk berhenti menjual. Kemudian di sini yang ke-8, individu didorong untuk menjaga rasa percaya diri dan optimisme dalam menjaga akun dan pai mereka. Terlibat secara aktif lebih dari 300 ekosistem yang sudah mapan dan memperoleh pengetahuan luas tentang ekosistem tersebut. Kemudian di sini ada lagi, kami tidak akan dan tidak boleh meminta pedagang ekosistem atau pemasok layanan yang menggunakan GCV. Kami menjunjung tinggi harga mereka, namun hanya akan mempertimbangkan harga GCV sebagai ekosistem yang kami hadiri. Oke, kemudian di sini ada nih, peningkatan komunikasi antara pemasok dan pedagang akan memfasilitasi kolaborasi di seluruh rantai industri, sehingga memungkinkan kami mengidentifikasi pemasok yang bersedia menerima pai sebagai mata uang penyelesaian yang sah. Oke ya teman-teman. Jadi tetaplah menjadi pioner yang cerdas, jangan mau dibodohi dengan kata-kata open minded sendiri, apalagi ada open minded mandiri yang belum jelas seperti apa itu ya teman-teman ya. Mana ada ya open minded ke open minded sendiri. Kalau mau ada open minded sendiri ya silahkan bikin token, bikin koin sendiri aja guys. Salam cerdas.